Angel susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Novi Rizka. Saya kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Sumatera. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Sumatera. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Samudra Pasai dikuasai oleh dua dinasti, yaitu dinasti Meurahkhair dan Meurahsilu. Berikut penjelasannya tentang kedua dinasti tersebut. Dinasti Meurahkhair. Samudra Pasai didirikan oleh Meurahkhair. Meurahkhair bergelar Maharaja Mahmud Syah 1042 sampai 1078 Masehi. Setelah Meurahkhair wafat, digantikan oleh Maharaja Mansur Syah yang berkuasa dari tahun 1078 sampai 1133 Masehi. Pengganti Maharaja Mansur Syah adalah Maharaja Ghiyasuddin Syah. Neo yang bergelar Maharaja Nudin ialah berkuasa dari tahun 1155 sampai 1210 Masehi. B. Dinasti Meurahsilu. Raja pertama dari dinasti ini bernama Meurahsilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh 1285 sampai 1297 Masehi. Meurahsilu adalah keturunan Raja Perlak sekarang Malaysia yang mendirikan dinasti kedua di Kerajaan Samudra Pasai. 2. Kerajaan Malaka. Awal Kerajaan Malaka berdiri tidak diketahui secara pasti. Pangeran dari Palembang bernama Parameswara yang lari ke Malaka ketika terjadi serangan dari Majapahit. Ia mendirikan Kerajaan Malaka sekitar tahun 1400 Masehi. Raja pertama ini kemudian digantikan oleh Sultan Muhammad Iskandar Syah. Kerajaan Malaka mengalami keruntuhan setelah Malaka dikuasai oleh Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 Masehi. 3. Kerajaan Aceh Darussalam. Diperkirakan menjelang berakhirnya abad ke-14 Masehi. Berikut beberapa raja pengusaha Kerajaan Aceh Darussalam. Ali Muhayyad Shah. B. Sultan Salahuddin. C. Sultan Al-Uddin Riayat Shah Al-Qahar. D. Sultan Iskandar Muda atau Dharmawangsa Perkasa Alam Shah. E. Sultan Iskandar Sani. B. Kerajaan Islam di Jawa. 1. Kerajaan Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa ketika Kerajaan Majapahit yang berbasis Hindu-Buddha mengalami kemunduran pada tahun 1478. Sultan pertama adalah Raden Patah yang menggunakan keturunan dari Raja Majapahit Brawijaya-V, kemudian diteruskan oleh anaknya Pati Unus dan Sultan Trenggana. Pada tahun 1512 dan 1513 Masehi, di bawah pimpinan putranya yang bernama Adipati Unus, Demak dengan kekuatan 90 buah jung dan 12 tentara berusaha membebaskan Makala dari kekuasaan Portugis dan menguasai perdagangan di Selat Makala. 2. Kerajaan Panjang. Kerajaan Panjang berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Demak dan dianggap sebuah pewaris dan pelanjut yang resmi dari Kerajaan Demak.
Pada tahun 1568 Masehi, Sultan Hadiwijaya dan para adipati Bambang Wetan, Jawa Timur dipertemukan di Giri Kedaton oleh Sunan Prapen, salah satu seorang keturunan Sunan Giri. 3. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam berdiri dari tahun 1586 Masehi dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Panembahan Senopati digantikan oleh putranya. Kerajaan Mataram mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Berikut beberapa keberhasilan yang diraih Sultan Agung dalam berbagai sektor. A. Sektor ekonomi. Mataram dijadikan sebagai negara agraris yang didukung oleh hasil bumi yang melimpah berupa beras atau padi. B. Sektor kebudayaan. Sultan Agung berhasil membuat kalender Jawa yang merupakan perpaduan tahun Saka dan Hijriah. C. Sektor seni sastra. Sultan Agung mengarang kitab sastra Gedin yang berupa kitab filsafat. 4. Kerajaan Cirebon. Pada masa kekuasaan kerajaan penjajahan Hindu sekitar abad ke-16, Cirebon merupakan daerah kekuasaannya. Selanjutnya Cirebon berada di bawah kekuasaan Demak. Nama Sunan Gunung Jati sering dikaitkan dengan berdirinya Jakarta atau Jakarta yang semula bernama Sunda Kelapa. Menurut salah satu cerita di Banten, Sunan Gunung Jati adalah Fathahilah yang keinginan untuk menyebarkan Islam di kota-kota penting penjajahan. Fathahilah kemudian menjadi Raja Cirebon setelah mertuanya wafat tahun 1570. 5. Kerajaan Banten. Semula Banten merupakan daerah kekuasaan kerajaan penjajah. Banten segera tumbuh menjadi pelabuh penting di Selat Sunda setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis 1511. Pada tahun 1557, Fathahilah menyerahkan pemerintahan Banten kepada putranya Hasanuddin. Di bawah pemerintah Sultan Hasanuddin 1557 sampai 1570, Banten berkembang pesat. C. Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Goa Tolo Makassar adalah dua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan sering berhubungan baik. Setelah datangnya Dato Ri Bandung, seorang penyiar Islam dari Sumatera, Makassar berkembang menjadi kerajaan Islam. Pada awalnya, kerajaan Makassar merupakan dua kerajaan kembar, yaitu Goa Talo yang terletak di semenanjung barat daya Sulawesi Selatan. Sejak itulah Raja Ternate berusaha mengajak penguasa Goa Talo untuk memeluk Islam, tetapi gagal. Setelah Sultan Alauddin wafat, penerusnya adalah Sultan Muhammad Said 1638 sampai 1653 Masehi. Namun tidak banyak catatan sejarah yang menerangkan masa penjajahannya. Setelah itu Sultan Muhammad Said wafat. Pengusaha berikutnya adalah Sultan Hasanuddin yang berkuasa sejak tahun 1650. Kerajaan Islam di Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikan terkenal di dunia internasional dengan sebutan Specie Islam. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15, para pedagang